Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ayyuhal ibadal ilmi, para santri, para satidah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kembali, Allah anugerahkan kembali dengan kesempatan majelis Dzikra ini untuk kita masuk di dalam kesempatan yang Allah anugerahkan sebagai nikmat yang Allah kaitkan dengan iradatul hidayah wa iradatul khair. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah bataskan berkaitan dengan kehendak Allah pada hidayah, berkaitan pada kehendak Allah pada kebaikan seorang hamba. Kesempatan ini adalah kesempatan untuk kita mendapatkan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kesempatan untuk Allah Azza wa Jalla kumpulkan kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesempatan untuk kita diberi oleh Allah iradah kauniyah, di mana Allah mudahkan kita secara ikhtiar, secara ihtimam, secara kehendak kita, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Karena hakikatnya sebesar apapun yang kita mendapatkan kebaikan,
adalah kembali kepada tabiat kita sebagai manusia yang menghendaki kebaikan. Namun kehendak kita kepada kebaikan sebesar apapun, hanya saja jika Allah menghendaki kehendak kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Hamba-hamba ini tidak akan punya kehendak kecuali kehendaknya hamba adalah Allah yang menghendaki. Begitu juga kudrah kita, kemampuan kita, dari satu sebab kepada sebab, dari satu usaha kepada usaha, sekalipun manusia berusaha mengumpulkan untuk menolong kita, maka jika Allah tidak memerintahkan itu terjadi dengan perintah kauninya, dengan perintah takdirnya, dengan kalimat kunnya, dengan perintah yang kalamkhin bil basar, dengan perintah yang berproses, bukan menggunakan prosesnya makhluk, tapi prosesnya Allah Al-Alim, Al-Qadir, yang sebagaimana Allah memproseskan kejadian-kejadian hanya dengan kalimat kun. Sebesar apapun proses kejadian itu, sekecil apapun proses kejadian itu, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah menghendaki sekecil apapun, maka Allah berkata dengan perintahnya kun fayakunu, maka perkara itu kemudian ada. Bahkan proses kejadian-kejadian yang terus menimpa, sebagaimana Allah berfirman, kulla yaumin huwa fis sya'an, setiap hari Allah selalu dalam urusan yang berkaitan dengan namanya, sifatnya, perbuatannya, baik yang berkaitan dengan diri Allah sendiri, Al-Qayyumu binafsihi, qama binafsihi wastaghna anil makhluqati. Allah menegakkan dirinya sendiri dan tidak sedikit pun butuh pada makhluk. Atau setiap hari Allah Azza wa Jalla di dalam urusan hambanya. Qama bil mawjudati fa khalaqaha wa dabbaraha wa amaddaha bi kulli ma tahtaju ilaihi. Yaitu terus menerus Allah menciptakan yang sudah, yang belum, yang mau diciptakan, yang akan datang. Kemudian Allah mengatur ciptaan-ciptaan itu dengan ilmu, dengan hikmah, dengan lutfu, dengan bir, dengan rahmat, dengan adl. Dabbaraha, amaddaha, dan terus Allah bentangkan semua proses yang Allah kaitkan dalam keadaan tidak ada sedikit pun yang meleset. Sebagaimana ketika langit dan bumi berkata kepada Allah, disuruh datang untuk taat atau tidak taat, sebagaimana tugasnya langit dan bumi. Maka langit dan bumi berkata, ataina ta'iin, kami semuanya mendatangi engkau wahai Allah dengan taat. Amaddaha, terus Allah bentangkan, bikulli ma tahtaju ilaihi, dengan semua apa yang para makhluk punya hajat, dari min dabatin fil ardi, yang melata pun di muka bumi,
illa 'alallahi rizquha. Kecuali Allah tetapkan, ya, Allah tetapkan bentangan-bentangan rizkinya dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkumpullah. Bagaimana nikmat besar ini antara kehendak Allah, antara kudrah Allah, antara perintah Allah. Sebagaimana hari ini kita duduk, kita bermajlis, semuanya ini adalah karena iradah kauniyahnya Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi, tidak setiap orang hari ini mendapatkan kejadian sebagaimana kita jalani. Berapa orang yang dipilih oleh Allah di dalam iradah kauniyahnya, kemudian iradah kauniyah Allah ini dipertemukan dengan iradah syariah Allah. Banyak orang hari ini, bahkan lebih banyak, mereka juga hidup dengan iradah kauniyah. Mereka di pasar sama dengan kita hari ini di sini. Karena ada iradah kauniyahnya Allah. Mereka di jalan juga sama. Mereka yang berdosa hari ini juga sama. Karena ada iradah kauniyahnya Allah. Namun iradah kauniyah ini tidak Allah kaitkan dengan iradatul hidayah. Tidak Allah kumpulkan dengan iradatul khair. Kita jika benar-benar makrifat ini dibangun sebagaimana kajian yang lewat, kullama kanatil ma'rifatu lil adimi al qadiri al alimi, setiap kali hamba masuk di dalam makrifat seperti ini, membicarakan Allah, berkaitan dengan namanya, berkaitan dengan sifatnya, kemudian nyambung di dalam kenyataan dengan perbuatannya, sebagaimana dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir, kullama kanatil ma'rifatu lil adim, setiap kali akal kita, hati kita, jiwa kita, kesibukan makrifah kita, kesibukan lisan kita, pemahaman kita masuk kepada Allah, membicarakan Allah Azza wa Jalla seperti ini. Kullama kanat al-ma'rifah, kemudian sampai kepada namanya. Kalau kita membicarakan sifat kebesaran sampai kepada tidak ada lagi layak kita menyebut Allah kecuali namanya, dengan nama yang menunjukkan makna superlatif, makna pensangatan yang tidak terhingga. Al-Adim, ya, kalau dalam bahasa Arab sigat mubalaghah, berkaitan dengan azamahnya. Kemudian sampailah kita bukan hanya menyebut Allah yang maha agung, tapi sangat maha agung. Begitu kita membicarakan kudrahnya Allah dan kita masuk makrifah ini, maka kemudian akal kita, hati kita, jiwa kita tidak hanya membicarakan Allah maha berkuasa, tapi dengan lafaz yang sangat mubalaghah, sangat qadir. Ketika kita membicarakan Allah punya sifat ilmu, kemudian mencocokkan dengan perbuatan Allah yang terjadi dengan ilmu. Ilmu berkaitan dengan zat-Nya yang maha suci. Ilmu berkaitan dengan makhluk-makhluknya yang tidak terbatas.
maka kita tidak akan bisa mengatakan hanya sekedar Allah maha berilmu, tapi sangat maha berilmu. Kalau makrifah ini terus, makanya Imam Ibnul Qayyim menerangkan, hatinya orang yang sehat dengan imannya adalah hati yang selalu senang membicarakan Allah, dan tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan. Karena pembicaraan tentang Allah sebagaimana Allah katakan ahsanal hadis, pembicaraan paling menyenangkan, pembicaraan yang ilmunya tidak pernah ada habisnya, pembicaraan yang ilmunya tidak pernah basi, berganti tempat, hanya bergeser sedikit sudah mendapatkan segar ilmu yang menuntaskan dahaga iman. Berganti detik, menit, sudah kembali mendapatkan segarnya ilmu yang menuntaskan jawaban-jawaban kehausan kita untuk tenang kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi semuanya itu adalah kembali kepada kullama kanatil ma'rifatu. Apa yang harus dimakrifati? Allah al-mausuf bisifatil kamal, yaitu membicarakan Allah dan membicarakan Allah dengan apa yang Allah sifatkan. Membicarakan Allah dengan apa yang Allah sifatkan pada dirinya, yang diistilahkan para ulama ma wasafa bihi nafsahu wa ma wasafa bihi rasuluhu. Tidaklah pembicaraan wujud akan bernilai rendah atau akan bernilai tinggi, akan bernilai menyesakkan atau akan bernilai melapangkan, akan bernilai menenangkan atau akan bernilai membuat kebingungan, kecuali apabila benda wujud-wujud itu dibicarakan dengan sifatnya. Ya, dibicarakan dengan sifat. Kita melihat orang membicarakan seorang laki-laki, ada wujud seorang laki-laki yang gagah. Sifat orang laki-laki yang gagah. Kemudian ketika kita membicarakan sifatnya, kakinya pincang, matanya satu, tangannya yang satu cacat, terus perilakunya kita dengan orang seperti itu, ya nggak mungkin. Mungkin kita ketemu orang tidak gagah, biasa, tapi orangnya sifatnya baik, suka membantu orang, kalau ngomong bermanfaat, ya. Kemudian dia orang yang misalnya dermawan, kemudian orang yang suka memaafkan. Bagaimana hati kita? Pasti lapang, pasti nikmat. Ini membicarakan makhluk. Ya, karena itu yang dimaksud kullama kanatil ma'rifah. Bukan membicarakan sekedar wujud benda, tapi membicarakan al-mausuf, dia itu diberikan sifat bisifatil kamal, dengan sifat-sifat sempurna. Membicarakan sifat sempurna itu adalah kesenangan akal. Ahsanal hadis, pembicaraan yang paling baiknya pembicaranya membicarakan Allah. Kakinya pincang, matanya satu, tangannya yang satu cacat, terus perilakunya suka ganggu orang. Apakah kita kemudian akan lapang hati kita?
dengan orang seperti itu? Ya nggak mungkin. Mungkin kita ketemu orang tidak gagah, biasa, tapi orangnya sifatnya baik, suka membantu orang, kalau ngomong bermanfaat, ya. Kemudian dia orang yang misalnya dermawan, kemudian orang yang suka memaafkan. Bagaimana hati kita? Pasti lapang, pasti nikmat. Ini membicarakan makhluk, ya. Karena itu yang dimaksud kullama kanatil ma'rifah, bukan membicarakan sekedar wujud benda, tapi membicarakan al-mausuf, dia itu diberikan sifat bisifatil kamal, dengan sifat-sifat sempurna. Membicarakan sifaduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya. Kulit yang zahir saja bisa bereaksi ketika ada pembicaraan tentang aksanal hadis. Aksanal hadis, pembicaraan yang paling diri. Fala yugharra bitaibil aisi insanun. Gharra bitaibil aisi insanun. Hiyal umuru kama syahadu azmanun fatarahu diterbangkan angin. Itu hidup. Suatu ma idza tamma idza ma tamma nuk, suatu ma idza tamma nuksan. Karena ini menjadi nasihat. Kalau kita udah melihat sesuatu kok hamba Allah, mereka paham bahwa Rasul sampai pada puncaknya perjuangan. Tapi Abu Bakar Siddiq mendengar ayat ini nangis. Atanal yakin. Kematian pun ketika tidak terputus, manakala kita kembali punya al-ma'rifah wa a'dhamul ma'rifah, punya kehidupan ilmu, dan ilmu yang alal itlaq, yang dinasihatkan oleh para ulama, awalan wa akhiran. Ilmu yang harus terus mutlak, tidak boleh putus, dan menjadi syiar ahli ilmu yang sebenarnya. Apakah dia sebagai talabatul ilmi atau dia sebagai hamilul ilmi. Dan lihat, bedakan penuntut ilmu yang hari-hari hidupnya terus tegak dengan ilmu ini, dan ahli ilmu, para ulama, para pembawa ilmu yang hari-hari syiarnya adalah membicarakan Allah Azza wa Jalla. Beda dengan para penuntut ilmu yang tidak bisa membicarakan Allah. Kenapa? Semua perjalanan ilmunya akan beban. Ya. Semua perjalanan ilmunya akan berat. Kembali kepada aslinya nikmat ilmu, yaitu apa? Kaulan sakila. Pelajarannya jadi beban, gurunya jadi beban, orang tuanya jadi beban. Hatta yang tidak jadi beban pun ingat yang mendolimi, ingat yang ngasih, sudah dirinya sendiri dengan ilmu, ngurus manusia dengan ilmu. Kalau keramaiannya orang-orang pembawa ilmu adalah bukan membicarakan al-mausufu bil kamal, bukan diramaikan dengan Allah al-kamal, tidak akan sanggup. Dan lama-lama seperti Bani Israel, akhlada ilal ardi, ya sudah condong ke bumi. Dan akhirnya amanah ilmu pun fakhalafa, dia selisihi. Ya, misak perjanjian dengan Allah pun ya dia ganti. Ya, dia ganti. Dia bukan lagi mengemban sebagaimana dicontohkan
di kalangan Bani Israel, yaitu Bal'am bin Ba'ura, yang kemudian dibujuk oleh kaumnya sendiri. Padahal dia adalah orang soleh, orang alim, yang hari-hari mengurus manusia dengan ilmu, membimbing manusia dengan ilmu, setingkat nabi. Namun ketika Musa alaihissalam diutus, kaumnya membujuk dia untuk jangan menerima Musa. Musa adalah kaum jabbar, kaum yang keras, yang akan mendolimi kita, mendolimi engkau dan seterusnya. Lama-lama Bal'am bin Ba'ura ikut kaumnya memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Tinggalin amanah ilmunya, tinggalin ini. Ketika dia banyak dibicarakan tentang makhluk dan setiap apapun yang dikaitkan dengan rahatul uqul wal qulub wan nufus wa tuma'ninatuha wa sakanatuha, hati, lapangnya nafsu, tenangnya, ta'rifatu bil mausufil kamal. Fa'arus menyertai hidupnya hatinya, akalnya, jiwanya dengan cahaya ilmu, tidak terang, tidak qawi. Maka kalau kita lihat kenapa ada penuntut ilmu yang mereka kuat, kena tempaan apapun mereka kuat, tanya saja di akalnya ada apa. Kalau nggak ada pembicaraan Allah, nggak mungkin dia kuat. Tanya saja di hatinya, pasti dia punya pembicaraan tentang Allah. Kalau tidak ada, nggak akan kuat. Tanya saja di nafsunya, keinginan selera-seleranya. Kenapa kamu nggak makan ini? Kenapa kamu nggak beli baju ini? Tanya. Pasti jawabannya, nafsunya ini ada pembicaraan tentang Allah. Lihat ahli ilmu, para ulama-ulama yang kuat-kuat, ya, yang kokoh-kokoh, seperti para imam-imam sunnah, sampai sebegitu. Coba tanyakan pada dia, lihat perkataan-perkataan dia, lihat kalimat-kalimat yang keluar dari akal-akal mereka yang cerdas, lihat apa yang mereka ungkapkan di hati-hati mereka, lihat apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka. Pasti ada hubungannya dengan al-ma'rifah bi al-mausuf bi sifatil kamal. Itu udah pasti. Ketika nggak ada, pasti lemah. Nggak bahagia dia menjadi ahli ilmu, nggak bahagia dia menjadi penuntut ilmu. Ya, nggak rohah, nggak farhah. Ketika dia menjalani ilmu dengan gelas apapun, dan nggak rohah, nggak farhah, ketika dia menjadi pembawa ilmu, maka lihat yang dilakukan sekedar. Karena nggak bahagia. Dia tidak bisa menikmati. Belajar pun nggak bisa menikmati, apalagi mengajar. Dan ini sebagaimana tadi, ketika kita bisa mengumpulkan, kenapa kita harus al-ma'rifatu bimausuf, kemudian kita harus menggandengkan, menabrakkan, supaya ma'rifat kita kepada Allah Al-Kamal itu tidak bisa padam, untuk mempertemukan dengan ilmu kita selain Allah. Karena malam tidak akan kita ambil manfaat dengan besar kalau kita nggak kenal malam. Karena ad-did, sebuah lawan sesuatu, nilainya adalah kembali kepada ya'rifuhu bid-did, akan ditahu dengan lawannya. Orang yang tahu kebenaran, sebagaimana orang tahu kebatilan dan dia tahu kebenaran, maka dia tahu nilainya kebatilan itu juga sangat dalam, sehingga bencinya kepada kebatilan pun kuat, cintanya pada kebenaran pun kuat. Itu yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga kalau makrifah ini kayak gini, kalau pemahaman kita tentang Allah, ilmu tentang Allah Al-Kamil adalah seperti itu,
kemudian selain Allah adalah kayak begitu, pasti nukson. Beliau dalam syair ini, maka manusia kalau punya ilmu makrifah seperti ini, nggak pernah bisa ditipu, hanya nggak pernah sempit. Ya, puncaknya kebaikan hidup aja nggak bisa nipu. Ada orang punya mobil 200 nggak bisa nipu dia. Ada orang gagahnya seperti apapun mendekati dia nggak bisa nipu dia. Ada orang cantiknya kayak apapun hebatnya nggak bisa nipu dia. Selain Allah itu seperti ini. Dan kejadian ini, sebagaimana di dalam syair ini ditegaskan, inilah urusan-urusan selain Allah. Urusan-urusan makhluknya Allah. Yaitu, kalau sempurna, maka mulai turun semua kecacatannya. Kemudian, semakin dilihatkan oleh Allah. Semakin ditunjukkan kalau kamu tertipu dengan kesempurnaan selain Allah, kamu akan kena cacat-cacatnya. Kejadian-kejadian penduduk manapun, hari ini kita melihat ada negara hebat, ya tunggu aja. Sebagaimana dulu ada negara hebat. Hari ini ada orang kuat, ya tunggu aja. Dulu juga ada orang kuat. Hari ini ada teknologi, ya tunggu aja. Semua akan ada puncaknya. Ya, AI misalnya sekarang, ya ditunggu aja. Orang buat ini kebanggaan, iya monggo. Dunia sudah ada sebelum ada AI. Dengan sistemnya. Apa artinya AI dengan matahari? Pret, nggak ada apa-apanya. Apa artinya AI dengan bulan? Sudah ada sistem berjalan dari dulu. Bukan perkara gede banget, enggak. Ya, apa artinya AI? Kalau cuaca dirubah oleh Allah geser sedikit, AI-nya udah melengker. Allah geser sedikit, AI-nya udah melengker. Idza tamma nuqsan. Ya. Kalau sudah sempurna akan muncul cacatnya. Tuh. Kurang apa AI-nya yang diceritakan di Yahudi? Apa yang mereka punya senjata untuk menjaga langitnya, Iron Dome. Habis, ya dirubah cakrawalanya sebentar, udah berubah. Apa? Kebanggaan-kebanggaan apa? Itu ditunjukkan oleh Allah. Nukson. Makna dari itu, bukan hari ini kita terus bangga dengan yang menang. Enggak, dia juga makhluk sama. Justru kembali kepada Allahu Rabbul Alamin. Justru kembali. Bukan malah dari makhluk ke makhluk. Dulu membanggakan Yahudi karena perang kalah, sekarang banggain yang menang ini. Besok lagi sama aja. Dia makhluk. Ya. Ayo ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Kama syahadaha dualun. Semua negeri, penduduknya, waktunya, anak kecil, muda, tua, dewasa, tua, sama akan mengalami seperti ini. Miskin, kaya, rakyat, pejabat, wanita, laki-laki, sama. Dia akan melihat kenyataan ini. Ini hukum yang tidak pernah berubah. Karena ini adalah amrullah, perintah Allah al-kauni, sistemnya Allah yang nggak pernah bisa digantikan dan nggak pernah akan berganti. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ilmu lain yang terkait dengan makhluk bisa basi. Ya. Kehebatannya komputer semua bisa basi. Lah. Tertentu dia bisa bahagia, hebatnya, bagusnya akan makan usahanya, kesulitannya, kerumitannya. Nanti yang ketiga, saat dia harus berpisah dan pasti berpisah. Saat surga ini ayo ikhwah, tenangnya hati, tumak ninahnya jiwa. Hanya saja jawabannya adalah al-ma'rifah bi al-mausuf
bi al-kamal. Maka menjadi layak kalau kemudian Allah menegaskan sebagaimana ayat yang terakhir yang kita mudzakarahkan, hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Allah yang bisa menikmati ini. Yaitu Allah berfirman dulu di surat Al-Fatir, innama yakhsyallah. Allah menerangkan hamba yang punya kenikmatan dengan Allah. Yakhsyallah. Sudah, dengan makhluk nggak ada. Dari mana dasarnya hamba yang seperti ini? Al-ulama, orang yang punya kekayaan ilmu, yang menjadikan hatinya hanya kepada Allah. Ya, orang yang mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu. Khususnya ilmu yang di sini, ilmu yang dikaitkan dengan imannya pada Allah. Makanya menjadi terang. Kenapa? Para salafus saleh membedakan antara iman dan Quran. Ya. Antara iman dan ilmu. Yang iman sendiri juga dibangun dengan ilmu. Dengan makna iman yang dimaksud di sini adalah yang menjadi roh kehidupan hatinya. Kemudian ilmu yang dimaksud di sini adalah menjadi nur. Ya. Sehingga dulu para salaf mengatakan, kunna nata'allamul iman, thumma nata'allamul Quran. Kita dulu belajar iman, baru kita belajar Al-Quran. Maknanya gimana? Apakah iman kita tidak pakai Al-Quran? Ya pakai Al-Quran. Tapi dalam makna mempelajari iman untuk menghidupkan hati, membangun roh yang terus-menerus menjadikan dzukirallahu wajilat qulubuhum idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Bukan mempelajari Al-Quran dalam makna secara tafsil sebagai ilmu. Bahkan diterangkan dalam riwayat dulu Nabi Muhammad SAW bahkan mengajarkan iman dari Al-Quran, tapi bukan dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa kaum. Maka menjadi terang. Hari-hari sebagaimana yang ada. Kenapa banyak orang yang mempelajari kitab Allah, ilmunya Allah, sunnah Nabi, hadis Nabi, mempelajari agama ini sampai sedetil-sedetil, ilmunya banyak, asarnya nggak ada, bahkan beban. Karena hatinya tidak mendapatkan ilmu fa'akhyainahu, yang menghidupkannya. Maka kembali, disinilah hajjah yang terus mengiringkan untuk dulu para ulama-ulama kita, bahkan selalu bahagia di pondok-pondok salafiyah, syafi'iyah. Terus kertasnya kuning, tapi kita dan lihatlah hari ini, ketika kita miskin, al-ma'rifah bil mausuf pada santri dan tidak membicarakan Allah, beban belajarnya. Surga kehidupan lah aja ya, yang penting nanti habis itu kita. Sampaikan oleh Syekh Ibrahim Hilal bahwa di antara mereka yang meraih surga kehidupan dunia yang tidak ada lain adalah orang yang masuk di dalam li waliyan, kekasih Allah, sebagaimana selalu mendapatkan pembelaan pertolongan dari Allah, yaitu dalam hadis Nabi, man adali waliyan. Dari awal sudah ditunjukkan surga kehidupannya, yaitu menjadi kekasih Allah. Jangan jadi penuntut ilmu, nggak punya cita-cita jadi kekasih Allah, apalagi pembawa ilmu. Kok cuma jadi cita-cita jadi pekerja ilmu digaji, la ilaha illallah. Ini cita-cita yang ditawarkan oleh Allah dalam hadis qudsi yang nggak ada yang lain.
surganya di sini. Jadi kekasih Allah. Jangan ngomenin orang, wih waliullah. Lah kamu kok enggak? Wah itu wali. Lah kamu memangnya enggak disiapkan oleh Allah jadi wali? Wong wali itu kebahagiaan. Enggak ingin jadi orang bahagia. Ya. Kata beliau Syekh Ibrahim Hilal, yang paling layak, yang paling dominan, mereka yang akan masuk menjadi adali waliyan adalah al-ulama al-amilun. Orang-orang yang mereka punya syiar kehidupan sebagai orang-orang berilmu. Ilmu din, ilmu tentang Allah. Dan dia amalkan. Ya, dia amalkan sebagaimana kaidah-kaidah yang sebelumnya kita sebutkan. Dengan tatanan ilmu. Min ilmil yakin. Diramaikan dengan ilmu yakin. Wa ainul yakin, dibawa lagi naik ke ilmu ainul yakin. Diramaikan di sana dalam hidup. Kemudian dibawa lagi naik ila hakil yakin. Menempatkan dirinya untuk, karena itu nih suaminya dapat gitu. Enggak. Suaminya lebih menjadi kekasih Allah. Apakah Firaun dapat? Ya enggak lah. Walaupun mereka dohirnya dulu suami istri. Ayo ikhwah, berkesempatan untuk menjadi liwaliyan, kekasih Allah adalah al-ulama al-amilun. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri ketika menjelaskan ayat wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa huwa mu'minun, apakah ada dan dia adalah orang yang beramal saleh. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Hada waliyullah. Itulah waliullah. Ini insyaallah faedah kita menambahkan kembali puncak dari Mawaid Rabbaniyah Nahwa Jannatil Hayah, yang ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang yang dikumpulkan oleh Allah dengan nikmat ilmu. Jika kita yang dikumpulkan oleh Allah dengan niat, dan semoga tidak henti-hentinya Allah jadikan mudzakarah kita ini adalah bisa menjadikan peringatan menjadi peringatan bagi dirinya.